kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah tips dan tutorial bagaimana cara melakukan pengayakan benih ikan lele usia 14 hari. Jadi saya itu sering sekali mendapatkan pertanyaan tentang Bang, bagaimana sih cara yang aman untuk mengayak benih usia 14 hari, dan Bang, idealnya umur berapa sih pengayakan pertama benih ikan lele? Jadi saya akan menjawabnya kali ini, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kawan-kawan di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pengayakan, hal yang pertama kita siapkan adalah tentunya adalah ember ayakan dan 2 botol aqua ini ya teman-teman. Ini adalah sangat penting sekali. Fungsi dari botol aqua ini adalah sebagai alat apung ya untuk ember sortirnya ini ya. Jadi karena saya biasanya menyortirnya itu sendiri, jadi saya biasanya kasih botol aqua ini teman-teman. Jika teman-teman ada kawan itu dipegangin nggak apa-apa, tapi saya lebih menganjurkan untuk dikasih botol aqua seperti ini ya. Jadi tidak khawatir nanti embernya pas dimuatin benih itu tenggelam. Kalau tenggelam kan sia-sia kalau kita menyortirnya ya. Jadi pas sudah mau habis malah ikannya yang jumbo-jumbo itu masuk ke kolam, kecampur istilahnya ya. Kita siapkan tempat kolam kosong yang kondisinya airnya itu bersih. Tentunya yang bagus itu adalah air yang sudah diendapkan, tapi saya tidak menggunakan air endapan, cukup saya kasih air baru dengan pH yang stabil. Hal yang pertama kita lakukan sebelum melakukan pengayakan adalah kita kuras terlebih dahulu kolam benih ikan lele kita, tapi jangan sampai habis airnya ya teman-teman. Kalau airnya sampai habis, nanti kita akan kesulitan dalam menyerok ikannya. Lebih baik itu sisakan kurang lebih 5 atau 10 cm ya, supaya kita memudahkan untuk melakukan penyerokan. Nanti kalau airnya sudah ikannya sudah mulai sedikit, kita kurangi lagi airnya. Lakukan pengayakan seperti ini dan perlahan-lahan sambil naikkan dan turunkan ember sortirannya ya. Bisa dilihat ini adalah cara penyortiran yang biasa dilakukan oleh saya. Sekali kita naikkan embernya dengan bertujuan supaya benihnya itu mudah keluar ya teman-teman. Itu bisa dilihat saat saya mengangkat embernya itu banyak sekali benih-benih yang keluar. Bisa dilihat ya. Setelah kita rasa sudah selesai lah, atau yang di dalamnya itu enggak ada yang kecil, kita angkat dan kita pisahkan. Nanti kita sortir lagi untuk mengambil yang jumbo-jumbo ya. Dan saya mempunyai saran ini buat teman-teman, hal-hal yang perlu dicatat sebelum melakukan penyortiran, yaitu adalah sebelum kita melakukan penyortiran, alangkah baiknya jika benih ikan lele kita itu dipuasakan ya teman-teman, kurang lebih 5 jam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya benih ikan lele kita saat disortir itu tidak mabuk atau tidak sakit, dan juga memudahkan kita untuk melakukan penyortiran. Kan nggak lucu misal perutnya kenyang itu kita sortir, jadi yang kepalanya sudah masuk, perutnya masih nyangkut ya, itu nggak lucu ya teman-teman. Itu dicatat. Yang kedua adalah sebelum kita melakukan penyortiran, lebih baik kita mengecek terlebih dahulu kondisi benih ikan lele kita teman-teman. Kondisinya itu sudah bagus atau ada yang sakit. Kalau memang ada yang sakit, lebih baik kita menundanya terlebih dahulu, karena biasanya kalau kondisi ikan sakit kita paksakan untuk menyortir, yang terjadi malah akan memperparah kondisi benih ikan lele kita. Itu catatan yang kedua ya. Yang ketiga adalah
tentang jam pengayakan benih ikan lele itu yang ideal jam berapa. Jam yang ideal adalah menurut saya itu pada sore hari jam 4. Kenapa nggak pagi atau siang hari Bang? Kalau pagi hari itu bisa ya teman-teman, jadi bisa saja pagi hari, tapi biasanya kalau pagi hari itu kita sering sekali telat waktu. Jadi misal kita jam 6 ya, itu molornya bisa sampai jam 10 atau jam 9. Itu waktunya malah cuaca sudah panas terik, dan kondisi air itu penaikan suhunya sangat drastis. Nanti ikan banyak yang menggantung teman-teman. Apalagi kita jika mengayak pada siang hari, itu sangat tidak dianjurkan sama sekali, karena biasanya kalau siang hari itu kalau nggak ada tempat teduhnya ya, itu akan berdampak kematian pada benih ikan lele kita, karena kondisi air yang panas. Kalaupun sedang mendung, itu pun sangat tidak saya sarankan, karena kalau mendung itu takutnya nanti turun hujan ya, itu sangat juga berdampak buruk pada benih ikan lele kita. Dan yang bagus adalah pada sore hari jam 4, kondisinya terang, benih ikan sehat, dan kita bisa melakukan penyortiran mulai jam 4. Nanti misal kita molor itu malam hari, nggak apa-apa teman-teman, pada malam hari kita kasih penerangan lampu ya. Tapi biasanya kalau saya mengayak jam 4 itu jam 7 atau jam 6 itu sudah selesai lah ya. Dan saran dan tips buat teman-teman juga, jika ingin melakukan pengayakan, usahakan kita mengecek kondisi benih ikan lele kita ya. Jangan asal 14 hari langsung disortir. Terkadang buat para pemula itu usia benih ikan lele 14 hari itu kan terkadang ada yang terlalu kecil, nggak bisa diayak, kita paksakan ayak. Jadi yang diayak itu nggak ada ya, itu sangat tidak dianjurkan. Kita cek dulu kondisi ikannya itu, benihnya itu memang sudah waktunya diayak atau belum. Jadi kalau biasanya saya itu kan usia 14 hari itu kan sudah di ukuran 1-2 ya, itu saya menggunakan sortiran ayakan 1. Dan nanti untuk penyortiran berikutnya kita menunggu dalam jangka 2 minggu teman-teman, itu saya ayak. Karena jika jangka terlalu pendek, walaupun pertumbuhan ikannya pesat ya ataupun cepat, tetap saya kasih 2 minggu, karena kalau kita seminggu ayak itu kita akan istilahnya merusak pertumbuhan ikan. Jadi kita terlalu cepat ngobok-ngobok ikannya ya, jadi ikan akan terganggu dan mungkin akan stres. Untuk persiapan pengayakan sendiri itu biasanya menggunakan 2 kolam teman-teman idealnya. Tapi jika memang teman-teman tidak ada 2 kolam, 1 kolam pun bisa. Bisa mencontoh saran dan tips dari saya, 1 kolam tapi dikasih karamba, itu sangat saya sarankan, karena itu minimalisir tempat. Jika teman-teman bertanya, Bang, idealnya untuk pembenihan itu kolam berapa sih? Saya akan menjawabnya, idealnya untuk pembenihan itu saya itu 3 kolam itu minimal ya teman-teman. Itu buat pemula itu 3 kolam saja. Jika memang teman-teman, Bang, saya hanya punya 2 kolam, bisa Bang, bisa saja, tapi perlu dicatat, alat karamba seperti yang saya contohkan itu sangat dianjurkan untuk untuk memisahkan benih ikan lele yang ukurannya jumbo ataupun jumper atau besar sendiri ya. Jadi ya bukan besar sendiri, ada temannya lah, tapi kan maksudnya buat penyortiran yang lebih besar dari temennya. Kita bisa menyiapkan 1 kolam atau 2 kolam itu minimal ya. Kalau memang terpaksa itu ya buat pelatihan, 2 kolam bisa, 1 kolam pemijahan dan satunya untuk kolam penyortiran. Nanti setelah
kita sortir itu hanya 2 sortiran saja, jangan menggunakan 3 sortiran. Jadi kita bisa menyortir itu pada usia 15 hari. Setelah 15 hari kita melakukan penyortiran lagi, itu usianya sekitar kurang lebih kalau 2 minggu kemudian lah ya, baru kita sortir. Tapi bagaimana caranya, kita itu harus ikan itu sortiran tapi hanya ada 2 ukuran saja atau 3 ukuran. Tapi itu hasilnya kurang maksimal ya teman-teman. Kalau buat pelatihan ya nggak apa-apa lah, itu bisa dipraktekkan sendiri. Tapi yang saya sarankan adalah 3 kolam, 1 kolam penyortiran dan 1 pemijahan, dan satunya lagi untuk penyortiran berikutnya. Itu pasti ada ukuran yang berbeda. Biasanya dalam 1 indukan itu ada 3 ukuran ya. Bahkan kadang itu ada sekitar 4 ukuran. Setelah teman-teman melakukan penyortiran, itu wajib melakukan pengecekan pada benih ikan lele setelah 3 jam ya. Kondisi benih ikan lele kita itu masih terlihat sehat atau ada yang menggantung. Jika memang ada yang menggantung, bergerombol ataupun lain-lain, itu mungkin gejala awal, mungkin karena kondisi suhu air yang berubah ataupun kondisi ikan yang stres. Itu bisa diakali dengan pemberian super tetra. Biasanya kalau memang kondisinya ikan itu banyak gelembungnya saat kita melakukan penyortiran, kasih super tetra satu kapsul ya, kita larutkan pada air, lalu kita siramkan pada sekeliling kolam ya teman-teman. Lalu setelah kita selesai melakukan penyortiran dan bibit kita sehat, hal yang berikutnya kita lakukan adalah jangan memberi pakan secara langsung dalam jangka pendek saat kita melakukan penyortiran. Usahakan saat kita melakukan penyortiran, berikan pakan itu dalam jangka kurang lebih sekitar 4 jam atau 5 jam ya teman-teman. Itu sangat aman. Dan jika teman-teman melakukan penyortiran besar, misal Bang, ini benih ikan lele saya ini kan udah ukuran 35, ini saya mau ayak ke ukuran 46 atau 57, tapi saya langsung mau kirim Bang. Saran saya, saat teman-teman kondisinya terpojok seperti itu ya, itu kondisi ikan itu dalam keadaan perut kosong, tapi dengan catatan teman-teman, saya juga terkadang seperti itu, tapi sangat tidak dianjurkan ya. Kalau memang itu petani besar, mungkin bisa ditunda terlebih dahulu Bang, ini ikannya baru disortir, bilang aja terus terang teman-teman. Jadi jangan ikan baru disortir langsung dikirim, itu sangat tidak dianjurkan sama sekali. Karena biasanya saat dalam penyortiran benih langsung dikirim itu kondisi ikan itu stresnya itu luar biasa teman-teman, bisa-bisa gila itu. Maksudnya bisa mabuk dan banyak kemungkinan ikan akan sakit ya. Mungkin pembahas tentang cara penyortiran saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang sedang belajar dalam pembenihan ikan lele, saya doakan cepat berhasil, sukses selalu buat kawan-kawan, dan dimudahkan selalu rezekinya dan diberikan suatu kesehatan. Tidak ada hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan jika kita tidak mau belajar ya. Semua bisa kita lakukan, jika ada orang yang bisa, pasti kita bisa. Intinya adalah ketekunan dalam kita ingin tahu hal itu ya. Kunci sebuah kesuksesan adalah jangan patah semangat, jangan pantang mundur. Jika gagal, kita ulangi lagi, kita pelajari lagi suatu kegagalan itu. Pasti kegagalan itu adalah memberikan suatu hikmah buat kita, bagaimana kita nantinya supaya bisa berhati-hati tentang hal yang pernah kita lakukan kesalahan itu ya. Oke. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos.